Selamat siang semua, selamat siang Pak Rudi. Perkenalkan nama saya Muhammad Rauf Hamdi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai developing new product, yaitu proses bagaimana sebuah perusahaan itu mengembangkan produk baru hingga akhirnya diluncurkan ke pasar. Jadi konsep ini tuh penting dalam manajemen pemasaran, khususnya untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan. Karena pada dasarnya dalam siklus hidup produk itu akan mengalami penurunan permintaan sehingga perusahaan itu perlu melakukan inovasi dan pengembangan produk baru. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus yang ada pada tempat saya bekerja, yaitu di PT Expam Jaya, pada pengembangan obat Cande Sartan. Sumber materinya saya ambil di buku Principle of Marketing karangan Philip Kotler, Gary Armstrong, dan lain-lain. Kita masuk ke yang pertama pada tahapannya, yaitu ide generation atau penciptaan ide. Jadi tahap pertama dalam proses pengembangan produk baru itu adalah ide generation atau penciptaan ide. Pada tahap ini perusahaan itu berupaya untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide produk baru dari berbagai sumber. Sumber ide tersebut dapat berasal dari kebutuhan pasar, perkembangan teknologi, analisis tren data penyakit, eh, data penjualan produk yang sudah ada, maupun masukan dari tenaga medis seperti dokter dan apoteker. Dalam konteks di industri farmasi, data epidemiologi penyakit juga menjadi salah satu sumber ide yang penting. Sebagai contoh pada studi kasus ini, data kesehatan itu menunjukkan bahwa hipertensi itu salah satu penyakit yang tidak menular dengan prevalensi yang cukup tinggi di Indonesia. Banyak pasien yang membutuhkan terapi jangka panjang untuk mengontrol tekanan darah. Salah satu golongan obat yang sering digunakan dalam terapi hipertensi itu adalah angiotensin receptor blocker atau ARB. Dan salah satu obat dalam golongan tersebut adalah candesartan. Jadi melihat kondisi tersebut, tim pemasaran dan tim R&D di Expam, atau selanjutnya bakal kita sebut dengan HJ, dapat mengidentifikasi peluang pasar itu untuk mengembangkan produk candesartan tablet itu sebagai salah satu pilihan terapi anti-hipertensi yang tersedia di pasar. Setelah berbagai ide itu dikumpulkan, tahap berikutnya ini adalah ide screening atau penyaringan ide. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyeleksi ide-ide yang paling potensial sehingga perusahaan itu tidak menginvestasikan sumber daya pada ide yang tidak layak secara bisnis maupun secara teknisnya. Dalam proses screening ini, perusahaan itu biasanya mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti kesesuaian ide dengan strategi perusahaan, kemampuan fasilitas produksi, serta ketersediaan bahan baku, serta pada potensi pasar dari produk tersebut. Pada kasus pengembangan Cande Sartan ini, di Hexpam Jaya sendiri perlu mengevaluasi apakah fasilitas produksinya itu mampu memproduksi tablet Cande Sartan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa bahan baku aktif pharmaceutical ingredient itu tersedia secara konsisten dari pemasok yang terpercaya. Jika hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa ide tersebut layak secara teknis dan non-teknis, maka ide tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya konsep development and testing. Jadi tahap selanjutnya ini ide produk yang sebelumnya masih bersifat umum mulai dikembangkan jadi konsep produk yang lebih spesifik dan jelas. Konsep ini mencakup karakteristik produk, bentuk sediaan, dosis, serta manfaat utama yang ditawarkan kepada pengguna. Dalam studi kasus ini, konsep produk yang dikembangkan adalah tablet candesartan dengan beberapa kekuatan dosis. Misalnya ada 8 mg dan 16 mg yang merupakan dosis yang umum digunakan untuk terapi hipertensi. Setelah konsep produk itu dirumuskan, perusahaan juga melakukan pengujian konsep, misalnya dengan melakukan diskusi atau survei kepada dokter, apoteker, atau pihak rumah sakit. Tujuan dari pengujian konsep ini adalah untuk mengetahui apakah produk itu benar-benar dibutuhkan oleh pasar atau tenaga medis sebagai pilihan yang relevan terhadap pasien. Selanjutnya, marketing strategi development. Setelah konsep produk itu dianggap layak,
Perusahaan itu kemudian menyusun strategi pemasaran untuk produk tersebut. Jadi strategi pemasaran ini biasanya mencakup tiga aspek utama, yaitu penentuan target pasar, penentuan positioning produk, serta strategi distribusi dan promosi. Dalam kasus ini, target pasar kita itu jelas adalah pasien dengan penyakit hipertensi, terutama pasien yang membutuhkan terapi antihipertensi jangka panjang. Dari sisi distribusi, produk farmasi ini biasanya disalurkan ke distributor farmasi, ke rumah sakit, ke klinik, atau ke apotek. Sementara itu, dari sisi promosi, perusahaan itu biasanya menggunakan pendekatan medical representatif, yaitu eh, tenaga pemasar yang memberikan informasi langsung secara langsung kepada dokter dan ke tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, bisnis analisis. Jadi setelah pemasaran dirancang, tahap berikutnya adalah bisnis analisis atau analisis kelayakan bisnis. Pada tahap ini, perusahaan itu melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai aspek finansial dari produk yang akan dikembangkan. Beberapa hal yang dianalisis antara lain yaitu estimasi biaya bahan baku, biaya produksi, biaya distribusi, serta potensi volume penjualan di pasar. Dalam pengembangan produk Candesartan perusahaan itu perlu memperkirakan biaya pengadaan bahan bakunya, biaya produksi tablet, serta potensi permintaan dari pasar obat antihipertensi. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki potensi keuntungan yang cukup baik dan risiko yang masih dapat diterima, maka proyek pengembangan produk ini dapat dilanjutkan. Selanjutnya, product development. Eh, Tahap ini di mana konsep produk itu mulai diwujudkan menjadi produk nyata. Jadi dalam industri farmasi, tahap ini tuh melibatkan berbagai aktivitas penelitian dan pengujian yang cukup kompleks. Jadi tim R&D itu akan melakukan pengembangan formulasi tablet, termasuk menentukan komposisi bahan tambahan yang sesuai agar tablet itu memiliki stabilitas dan kualitas yang baik. Selain itu, produk juga harus melalui berbagai pengujian, seperti uji stabilitas, disolusi, serta pengujian kualitas lainnya sesuai dengan standar farmasi yang ada. Semua proses ini itu dilakukan sesuai dengan standar GMP untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan berkualitas. Setelah produk selesai dikembangkan, perusahaan biasanya melakukan tes marketing atau uji pasar terbatas. Ini tujuannya untuk melihat bagaimana respon pasar terhadap produk yang dikembangkan sebelum diluncurkan secara luas. Tes marketing ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan produk kepada sejumlah rumah sakit, dokter, atau apotek tertentu. Melalui tahap ini, perusahaan itu dapat memperoleh umpan balik mengenai permintaan produk, tingkat permintaan, serta potensi kendala yang mungkin muncul di pasar. Tahap terakhir adalah dalam pengembangan adalah commercialization, yaitu peluncuran produk secara resmi ke pasar. Pada tahap ini, perusahaan mulai melakukan produksi dalam skala besar serta mendistribusikan ke berbagai wilayah. Dalam kasus pengembangan Cande Sartan ini, HJ akan memproduksi obat tersebut secara massal dan mendistribusikan melalui jaringan distributor farmasi ke rumah sakit, ke klinik, dan apotek di berbagai daerah. Selain itu, kegiatan promosi juga akan ditingkatkan melalui tim pemasaran untuk meningkatkan awareness dan penggunaan produk oleh tenaga medis. Sebagai kesimpulannya, proses new product development ini merupakan proses yang sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam industri farmasi yang kompetitif seperti industri farmasi. Jadi melalui tahapan yang sistematis mulai dari penciptaan ide hingga komersialisasi, perusahaan dapat meminimalkan risiko kegagalan produk sekaligus memastikan bahwa produk yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Studi kasus pengembangan obat Candesartan di PT Expam Jaya ini menunjukkan bahwa bagaimana konsep teoritis dalam pemasaran dapat diterapkan secara nyata dalam praktik di industri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.